Halo, selamat datang di Kongko United TV. Pada kesempatan kali ini gue mau ngomongin tentang the best starting line up Manchester United di musim ini ya. Tapi sebelum itu gue pengen ngomongin tentang Tuan CB dulu ya. Tuan CB baru memperpanjang kontrak ya. Tadinya dia kalau nggak salah kontraknya berakhir di 2022. Diperpanjang sampai 2023 dengan opsi 1 tahun ya. Jadi kayaknya dikasih kesempatan terakhir untuk Tuan CB. Dan bagusnya adalah setelah dia perpanjang kontrak ini dia akan di loan ke Aston Villa ya. Menurut gue ini langkah yang sangat bagus sekali untuk Tuan CB ya. Gue nggak melihat Tuan CB itu defender yang jelek ya. Dari segi fisik, speed dia tuh bagus banget. Ya terbukti lah ya, dia kan pas kita lawan PSG kemarin, Mbappe bisa banget dijaga sama dia ya. Cuman problemnya dia adalah dia kurang jam terbang ya, dan nggak mungkin dia bisa main di MU apalagi dengan Varane baru masuk. Ya jadi loan ke Aston Villa menurut gue itu sebuah langkah yang bagus sekali untuk Tuan CB, apalagi ini Aston Villa ya. Bukannya Aston Villa keren banget itu, tapi Aston Villa menurut gue transferan kali ini sangat bagus ya. Oke lah dia kehilangan Jack Grealish ya, tapi banyak banget pemain yang cukup bagus ya masuk ke Aston Villa ya. Danny Ings yang baru pindah dari Southampton, Leon Bailey dari Leverkusen, Buendia, Emiliano Buendia yang targetnya Arsenal nih tadi yang ini pindah juga dari Norwich ya. Terus sama Tuan CB masuk juga gitu ke Aston Villa. Menurut gue sih Aston Villa sebuah klub yang cukup menarik untuk dipantau di musim ini ya, di musim ini. Walaupun kehilangan Jack Grealish menurut gue itu nggak masalah, karena Emilio Buendia itu bisa banget cover dari segi kreativitas, sama Leon Bailey bisa banget cover dari segi winger ya, dari segi winger. Jadi kalau menurut gue sih nggak masalah gitu, apalagi dia tambahan striker baru yaitu Danny Ings ya, yang cukup yang lebih tajam lah menurut gue sih daripada Oli Watkins ya. Oli Watkins siapa ya strikernya, dia siapa sih sekarang Aston Villa, gue nggak ingat. Tapi anyway, Aston Villa transferan kali ini menurut gue sih cukup bagus ya. Menurut gue terbaik lah yang apa selama ini gitu untuk Aston Villa. Jadi Tuan CB semoga bisa berkembang di Aston Villa. Jadi next year kalau dia balik ke Manchester United bisa ya bisa gantiin Lindelof atau Bailey gitu, benar nggak ya? Sekarang kita ngomongin line up terbaik Manchester United musim ini ya. Jadi ini gue excited banget nih. Gue bener-bener seneng banget. Ini hari Senin kan ya, berarti Sabtu ini kita udah nonton Manchester United yang baru gitu loh, bener nggak? Oke lah, belum baru-baru amat, karena kemungkinan Sancho nggak bakal main, Varane juga kemungkinan nggak main juga ya, karena lagi karantina juga, belum tanda tangan kontrak juga, tapi itu udah pasti lah. Jadi walaupun kita belum bisa lihat, cuman gue sangat nggak sabar gitu loh mau nonton Manchester United dengan adanya Sancho dan Varane. Ya jadi penting banget untuk kita lihat ini line up terbaiknya gimana sih gitu untuk Manchester United ya. Dari kiper gue masih milih De Gea ya, sorry aja. Jelas Henderson itu masa depan, tapi menurut gue untuk sekarang ini 11-12 De Gea ada plus minus, di Henderson ada plus minus, jadi tetap De Gea. Di kiri Luke Shaw ya, left back terbaik Inggris ya, itu udah pasti main. Maguire, Varane udah pasti ya, Maguire center back terbaik di Inggris, Varane salah satu center back terbaik di dunia, jadi kuat banget, kuat banget. Wan-Bissaka di kanan, sorry kata kagak ada penggantinya ya. Brandon Williams musim lalu gantiin Wan-Bissaka nggak sangat amat kurang ya kalau gue bilangnya. Menurut gue sih Williams harus kayak Tuan CB, harus di loan keluar ya. Dalot menurut gue mungkin lebih berpotensi untuk sebagai cadangannya Wan-Bissaka, cuman itu kita masih nggak tahu ya apakah bakal dijual atau enggak gitu, benar nggak ya. Center midfield gue pilih Pogba udah pasti ya, dengan adanya Sancho ya, berarti bakal jarang banget Pogba bakal main di left winger ya. Toh menurut gue dia juga kalau jadi left winger juga dia fungsi dia tuh lebih ke arah apa ya, roam the tour kali ya, bukan ke arah left winger. Jadi Pogba menurut gue sih bakal jarang banget di posisi left winger, bakal lebih sering di holding midfield. Toh anyway Pogba di Prancis mainnya bagus banget, cuma di Euro kan, benar nggak Euro. Karena Pogba sama Kante menurut gue sih tuh bener-bener apa ya, drivingnya gitu di midfield yang Prancis kemarin ya. Bahkan Rabiot nggak gitu kelihatan, cuman Pogba sama Cancelo yang sangat kuat mainnya itu kemarin. Jadi Pogba harus main sebagai central midfield ya, sebagai box to box. Di kanan sini menurut gue McTominay atau Fred 11-12 nggak beda jauh ya. Mungkin ada yang lebih suka McTominay, ada yang lebih suka Fred. Menurut gue sih mereka nggak beda jauh lah ya. McTominay lebih kuat di udara, Fred lebih apa ya, work rate-nya lebih bagus ya, kita tahu itu work rate-nya lebih bagus. Tapi menurut gue sih mau pilih McTominay atau Fred sama aja menurut gue ya, karena mereka mirip-mirip lah kalau gue bisa bilang ya. Dari segi kualitas mirip-mirip, bukan dari gaya permainan ya. Jadi menurut gue midfield Pogba sangat ngebantu banget di sini. Di kiri
tetap Rashford nggak tergantikan ya, mungkin Martial bisa ya makanya nggak tahu nih Martial gimana nasibnya ya. Sekali lagi menurut gue sih Martial mungkin udah boleh keluar, mungkin di musim depan atau apalah, mungkin musim ini masih coba kita kasih kesempatan sekali lagi. Cuman pertanyaannya adalah Martial mau di mana gitu benar. Kita ada Sancho bisa main di kiri, bisa main di kanan. Jadi sebenarnya tuh kita dari segi penyerang kita punya squad depth cukup bagus gitu ya. Jadi di kiri bisa banget Rashford tetap nomor 1, cadangan bisa jadi Martial ataupun Daniel James juga masih bisa, ataupun Sancho kalau memang mau di kiri. Ya, tengah Fernandes nggak tergantikan ya. Tadinya emang kalau nggak salah kan si siapa Ole pengen Grealish juga kan buat gantiin Fernandes. Tapi ya kita udah ada Van de Beek juga, walaupun nggak cocok ya ganti Fernandes, tapi tetap aja Fernandes kayaknya tetap nomor 10 terbaik untuk kita gitu ya. Nggak ada yang penggantinya dulu lah untuk sementara ini kalau bilang. Di kanan Sancho ya jelas Sancho, bisa juga Amad Diallo ya. Amad Diallo nggak di loan loh benar. Jadi kayaknya sih emang Ole lebih suka Amad Diallo ketimbang Pelestri. Amad Diallo belum masuk training karena baru Olimpiade ya, lagi habis ikut Olimpiade. Jadi kanan Sancho udah pasti harusnya the best option ya, dan ini yang gue sangat menarik untuk lihat gitu loh. Sancho dengan Wan-Bissaka ntar bakal gimana ya, itu penting banget ya. Sebelumnya kita Rashford show itu udah klop banget, udah paten banget. Sancho sama Wan-Bissaka ya, semoganya mereka bisa saling support ya. Dan yang gue suka dari Sancho adalah, dan yang membedakan Sancho dengan yang lain adalah dia nggak cuma mikir untuk tembak ataupun dengan Greenwood ya. Dia lebih mikir untuk passing, dia lebih kreatif gitu dan lebih ada visi. Itu yang gue suka dari Sancho ya. Dari segi kualitas ya mungkin sama Greenwood mirip-mirip, tapi kan beda permainan. Nah, beda permainan ini yang menurut gue bakal ngebantu banget dari segi build up serangan ataupun kreativitas ya, nggak cuma ngandalin Fernandes ataupun Pogba. Makanya gue menarik banget tuh lihat Sancho main di kanan. Untuk striker jelas Cavani. Sebenarnya gue lebih milih Greenwood sebagai striker jujur aja, karena Cavani kan ya sorry aja nggak long term gitu loh, benar nggak, belum tentu musim depan dia bakal perpanjang kontrak lagi gitu atau ditawarin kontrak baru, benar nggak. Cavani juga masalahnya dia rentan cedera, benar nggak, dia nggak mungkin bisa main setiap seminggu main 2 kali itu nggak mungkin gitu. Jadi tapi gimana pun juga Cavani dari segi movement, finishing, pengalamannya itu jauh lebih matang daripada Martial ataupun Greenwood ya. Jadi mau nggak mau gue harus pilih Cavani sebagai the best striker yang kita punya sekarang ini ya. Kalau gue disuruh milih, gue lebih milih Greenwood karena dia masa depan itu. Menurut gue dia lebih bagus daripada Martial dari segi finishing, speednya pun nggak kalah ya, cuma perlu pengalaman doang ya, perlu jam terbang. Jadi ya seperti itulah. Tapi anyway, dengan tim seperti ini, gue sih sangat excited ya, gue sih sangat seneng untuk wah ini bakal mainnya kayak gimana nih, kita bisa nggak nih gitu kan. Karena menurut gue ini cukup lengkap ya, paling cuma McTominay doang yang sedikit ya, sama Wan-Bissaka lah sedikit ya gitu, sedikit kelemahan kita. Tapi Wan-Bissaka defense sangat kuat benar nggak, dan kalau nyerang udah ada Sancho. Jadi menurut gue sih sangat kuat lah gitu loh, dan gue sangat Sabtu ini gue benar-benar nggak sabar gitu untuk nonton, walaupun Sancho sama Varane belum main ya. Jadi pendapat gue dengan tim seperti ini ya, nggak banyak tim yang bisa ngalahin kita ya, ini penting banget, nggak banyak. Menurut gue kalau kita taktiknya benar, mentalitasnya benar, sangat banget bisa kita juarain IPL dengan materi tim seperti ini. Nggak perlu beli Kamavinga, nggak perlu beli yang lain-lain ya. Kalau kita nggak bisa juara dengan tim seperti ini, menurut gue Ole itu ada permasalahan di manajemennya Ole ya. Entah dia nggak bisa bangunin mentalitas tim, atau dia nggak ada cukup taktik untuk menyelesaikan satu musim gitu kan. Tetap pendapat gue, dengan tim seperti ini Ole harus juara ya. Gue jujur nggak mau targetin juara FA ya. Oke lah juara FA, tapi gue nggak mau kita targetin juara FA. Dengan materi pemain seperti ini, menurut gue kita minimal harusnya IPL harusnya kita bisa menang, ya. Mungkin gue terlalu optimis atau apa, tapi ini yang gue lihat ya. Kalau kita sampai perlu beli pemain lagi gitu kan biar bisa juara IPL, menurut gue sih ya sorry aja, itu Ole, problemnya ada di Ole bukan di pemain atau apa. Ya bisa bilang lah pemain nggak ada mental segala macam, itu tugasnya Ole buat gamparin benar nggak, biar ada mental. Woi bangun ya kan, benar nggak ya, itu tugasnya Ole ya. Jadi penting banget ya, kalau gue sih jujur punya confident banget atas tim ini ya, apalagi dari materi pemain menurut gue udah cukup lengkap, dan sekali lagi bisa banget juara IPL. Dan gue yakin banget nggak banyak tim di Inggris ataupun di dunia, di Eropa ini yang bisa ngalahin tim dengan materi seperti ini ya.
Kalau ini pendapat gue, gimana pendapat kalian? Apakah starting line up-nya benar atau ada yang mau diganti nggak menurut kalian? Dan menurut kalian bisa nggak nih kita juara IPL musim ini? Ya, gue nggak mau ngomongin juara FA ya, gue nggak mau ngomongin juara Kerbau, Piala Carabao atau Piala Champion. Juara IPL bisa nggak nih Manchester United musim ini? Kalau gue dari secara pribadi ngeliat materi tim seperti ini sangat bisa. Ya, oke. Sabtu ini udah mulai liga lagi. Ya, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.